Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak dengan subtemanya adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama dengan diawali mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baiklah, sebelumnya ada yang mau menjelaskan pengertian membaca Al-Quran dan berdoa? Oke, baiklah, akan Ibu jelaskan. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran. Membaca dalam bahasa Arab adalah qiraah, merupakan bentuk masdar dari qiraah. Nah, dalam kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar kedua dari qiraah, yang artinya memadukan atau menyembuhkan. Nah, adapun pada sebagian ulama, Al-Quran merupakan kumpulan dari kitab suci terdahulu, bahkan merupakan muara dari seluruh ilmu pengetahuan. Oke, membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, baik melisankannya atau hanya dalam hati saja. Nah, dengan membaca bukan hanya sekedar menyuarakan, tetapi masuk juga dalam tadabbur atau memahami dan mengkaji. Nah, sementara Al-Quran secara terminologi juga berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacanya merupakan ibadah. Oke, yang kedua, pengertian berdoa. Doa berarti permohonan, harapan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dilakukan oleh kita semua sebagai manusia karena meyakini adanya kekuatan yang besar memberikan adil dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa juga merupakan sebab yang paling kuat dalam menolak sesuatu atau sebab terkuat juga bagi sesuatu yang kita inginkan. Doa juga ialah yang menolak, mengobati, dan mencegah timbulnya musibah, bahkan melenyapkan atau meringankan musibah itu sendiri, karena doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Nah, dalam pengertian ini apakah ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Oke, baiklah, Ibu akan lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang dalil tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun dalil dari hadis, yaitu yang berarti dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hamzi, dari ayahnya, dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Nah, dalam keadaan suci di sini kita bisa yang berarti kita suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, berarti tidak berwudu, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Wanita yang sedang haid atau mengalami dan nifas juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun ayat tersebut terjemahannya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, adapun yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajurkan kepada kita sebagai manusia untuk berdoa dan menyatakan bahwa dirinya dekat.
Dalam hal ini Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Nah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, Rasulullah juga bersabda atau menganjurkan untuk berdoa. Dalam hadisnya qudsi, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah bersabda, aku berada di sisi berpersangka hambaku denganku, dan aku bersamanya apabila ia berdoa kepadaku. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai pengertian membaca Al-Quran dan berdoa dan dalil tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa? Ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Ayo silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang adab pembaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama, adab pembaca Al-Quran, yaitu termasuk orang yang membaca Al-Quran atau membacanya harus terlebih dahulu berwudu, tenang, dan menghadap kiblat. Dalam hal banyak atau sedikitnya ayat yang dibaca, kembalikan kepada yang membaca. Murotal, menangis, memperhatikan hak-hak ayat, memulai membaca dengan ta'awudz, membaca dengan suara lembut, dan membaca dengan suara merdu dan berurutan. Nah, adapun yang kedua yaitu adab berdoa. Meskipun berdoa bukan termasuk ibadah yang memiliki syarat atau rukun, tetapi juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita berdoa, yaitu agar kita mengenalnya dengan adab atau etika berdoa. Yang pertama, adab berdoa di waktu-waktu khusus seperti di hari Jumat dan hari Arafah. Berdoa pada keadaan tertentu seperti antara azan dan iqomah, menghadap kiblat, melirihkan suara di antara pelan dan keras, tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat sendiri, tunduk dan khusyuk, tekad yang kuat dan yakin terkabulnya doa tersebut, mengukuhkan doa dan mengulang-ulangnya, memulai doa dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikan batin. Nah, adapun pembahasan yang berikutnya yaitu larangan-larangan ketika kita membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, dalam membaca Al-Quran ada beberapa larangan yang harus kita perhatikan agar ibadah membaca Al-Quran menjadi semakin sempurna. Di antaranya, jangan riya ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Yang keempat atau yang ketiga, jangan makan dari Al-Quran. Yang keempat, jangan meninggalkan Al-Quran. Nah, adapun larangan dalam berdoa, apabila larangan ini dilanggar mungkin tidak akan dikabulkan atau merugikan kita, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, larangan minta disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. Yang kedua, dilarang lebay dalam berdoa. Tidak boleh berdoa dengan isinya dosa atau memutuskan silaturahim. Dilarang berdoa keburukan dan larangan minta mati. Nah, ada yang mau ditanyakan atau belum jelas atau belum paham tentang materi yang sudah kita jelaskan atau ibu jelaskan? Oke, kita yang terakhir pembahasan kita hari ini
yaitu hikmah membaca Al-Quran dan berdoa. Adapun hikmah membaca Al-Quran, Allah menjanjikan surga yang indah, mendapatkan kecukupan dalam hidup, mendapatkan kemurahan rezeki, mendapatkan pahala dan meleburkan dosa. Nah, hikmah berdoa juga doa sebagai pelindung dari godaan setan maupun kejahatan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang selalu berdoa kepadanya. Berdoa meningkatkan ketakwaan atau keimanan bagi seorang mukmin. Berdoa menenteramkan jiwa, dan dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membuka pintu rahmat kepada kita sebagai umat manusia. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke penutupan? Oke, baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin semuanya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.